Ketel uap. Ketel uap adalah sebuah bejana tertutup yang dari baja, ya, yang dapat membentuk uap dengan tekanan lebih besar dari 1 bar dengan jalan memanaskan air yang berada di dalamnya dengan gas-gas panas dari hasil pembakaran bahan bakar dan udara. Maksudnya 1 bar lebih dari 1 bar itu bisa 2 bar, 5 bar, 10 bar, 15 bar dan sebagainya. Ya. Ketel uap dirancang untuk dapat menerima tekanan tertentu dan dilengkapi peraturan keselamatan. Nah, kalau kita lihat sini, ini ada buah ketel, buah gambar ketel uap, dan ini ketel Scott. Nah, ini ketel Scott, ini ketel pipa air, ya. Ketel pipa api ini ya, ketel pipa api ya. Kapal sederhana, dan ini untuk keperluan di kapal hanya untuk menggerakkan auxiliary saja, hanya untuk memanaskan bahan bakar mungkin, memanaskan kargo dan lain sebagainya ya. Ya. Ada ini kalau ini di kapal, kalau industri di kapal biasanya dipakailah ketel itu tadi, ketel Scott tadi ya, untuk hanya untuk memanaskan, untuk menggerakkan pompa, sedangkan main propulsionnya dipakai boiler, ya, dipakai diesel, dipakai diesel ya, pakai diesel. Nah, itu main propulsionnya. Tapi boilernya hanya untuk memanaskan kargo. Itu disebut auxiliary boiler ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini kapal LNG, ya, biasanya boiler dipakai di sini, ya, hanya begitu juga sama, hanya untuk mungkin untuk menggerakkan pompa juga bisa, ini untuk menggerakkan turbin, ya, untuk cargo pump, ya. Tapi main engine-nya mungkin masih pakai diesel, ya. Atau kalau memang dia pakai turbin juga ada juga yang pakai turbin juga ini. Biasanya kayak begini sudah dengan turbin ya. Jadi makanya boilernya dipakai 2 biji. Nah, dua, dua, dua unit boilernya ya dipakai biasanya kayak begini. Untuk menggerakkan turbin, untuk penggerak utama turbinnya. Nah, pembagian menurut penggunaannya ada ketel induk atau main boiler. Nah, ketel uap yang hasil uapnya digunakan untuk menjalankan mesin induk, turbin uap. Ketel uap bantu, ketel bantu yang hasil uapnya digunakan untuk menjalankan pesawat-pesawat bantu, pompa panas dan lain-lain. Ketel bantu yang hasil uapnya diperoleh dari panas gas buang motor induk. Kalau kita lihat sini, nah ini kapal yang menggunakan boiler, ya. Jadi untuk turbin, biasanya untuk turbin ini kapal pure menggunakan uap semua, baik untuk mesin jangkar, mesin kapten, derek, ya. Begitu juga untuk semua keperluan engine, semua memakai steam semua ya untuk penggeraknya, baik untuk pembangkit tenaga listrik dan sebagainya ya. Oke. Pipa boiler pipa air ESD12, kita lihat gambar sini, ini tipe dari boiler ketel pipa air ya, boiler pipa air, ketel pipa air ya, kita lihat ini. Bagian-bagiannya antara lain satu, ada yang namanya sini kita lihat generating pipe. Nah, generating pipe ini kita lihat kecil-kecil menghubungkan antara drum satu, dia ada 2 drum ya. Drum satu itu ada pipa uap dan air ya. Jadi drum uap namanya steam drum, nomor 2 namanya water drum ya. Yang bawah itu, drum bawah namanya water drum. Nah, ini disangga dengan pipa-pipa. Lah pipa-pipanya ini ada namanya generating pipe yang kecil-kecil ini ya. Generating pipe. Nah, yang gede yang ini di dinding ini ada pipa dinding ini namanya wall pipe. Nah, wall pipe ini ya, biasanya itu untuk menutup di samping air lewat wall pipe ini berhubungan dengan drum bawah ya. Drum bawah dan drum atas dihubungkan dari drum atas ke drum bawah. Nah, ini melingkari ketel ini maksudnya dapurnya gede memang, tapi
maksudnya supaya gas panas tidak keluar karena ada pipa ini ya, untuk menghilangkan radiasi, ya, mencegah keluar radiasi panas, mencegah keluar radiasi panas ya. Nah, itu pipa tadi ya, ada namanya pipa downcomer atau pipa jatuh, maksudnya untuk mencepat sirkulasi daripada air ini sehingga proses penguapan lebih cepat ya, pembentukan uap lebih cepat maksudnya gitu ya. Oke. Ada juga ini yang disebut dengan sini kalau kita lihat desuperheater. Ya, desuperheater. Nah, desuperheater ini dipakai untuk memanaskan uap. Uap keluar dari drum ini ya, masih uap basah, dipanaskan lagi sama desuperheater ini. Jadi uap panas lanjut ya, entalpinya panas lagi ya. Terus di atas lagi ada namanya economizer. Economizer dipakai untuk steam. Nah, jadi air yang masuk ke dalam boiler itu dipanaskan lebih lanjut dengan aliran dari gas bekas ini, gas panas ini. Gas panas ini baru memanaskan ini ya. Ini economizer tadi ya, untuk sebelum masuk ke dalam drum air sini. Jadi untuk mempercepat proses penguapan maksudnya ya. Jadi dipanaskan lagi. Kalau di luar panasnya panas air itu sekitar 40 sampai 60 ya. Jadi sedangkan di dalam ini sekitar 200 sampai 300 sampai 400 ya. Begitu masuk lama, jadi proses nanti proses penguapannya lama. Untuk mempercepat makanya dikasihlah economizer. Kenapa disebut economizer? Maksudnya dengan memanfaatkan sisa gas panas ini yang keluar ke cerobong, nah dia masih ada panasnya sekitar 200 sampai 300 derajat Celcius. Nah, itu untuk memanaskan air sehingga air yang masuk ke dalam drum uap ini ya, itu panas. Jadi untuk memproses ini agak cepat gitu ya, membentukkan uap maksudnya ya. Terus ada pemanas udara. Nah, pemanas udara maksudnya supaya apa? Udara dari luar itu kan mengandung air ya. Nah, begitu dia masuk sini ada uapnya, untuk kasih uap kering. Nah, jadi airnya dipanaskan, jadi airnya panas, apa udaranya panas, sorry, udaranya panas. Ya. Jadi yang masuk ke dalam ini masuk ke sini sehingga proses pembakaran akan sempurna di dalam karena udaranya tidak mengandung air ya. Kayak itu tentang boiler. Ya. Ada namanya nanti akan terang lebih lanjut ini tentang konstruksi saja. Ya. Oke, bagian-bagian dari udah main valve apa semua ya. Nanti akan terangkan lebih lanjut. Oke. Oke. Pembagian menurut konstruksi, ketel uap, pipa api, ketel air berada di luar pipa dan gas panasnya mengalir dalam pipa-pipanya atau ketel Scott. Ya. Contohnya ketel Scott, ketel Cochrane, ya. Ketel pipa air, ketel berada dalam pipa-pipa sedangkan panasnya mengalir di luar pipa-pipanya. Ya, jadi kalau kita lihat tadi, kita lihat gambarnya tadi sudah ketahuan, ketel pipa air dan ketel pipa api ya. Oke. Foster Weller, Yero, SD2 dan 3. Kalau kita lihat sini, ini gambarnya ada ketel Cochrane. Ya. Ketel Cochrane biasanya dipakai untuk kapal-kapal tanker yang kecil, ya, begitu juga kargo, hanya untuk pemanasan, biasanya untuk pemanas kargo. Biasanya kalau ketel-ketel CPO yang saya pernah lihat itu, pernah saya kunjungi itu ketel apa namanya ketel ini dipakai untuk memanaskan kargo bisa ya. Ini konstruksinya kecil, berdiri tegak. Ya. Ini ketel Scott tapi tegak sebetulnya. Ya, ketel Cochrane boiler ya. Nah ini kalau kita lihat di bagian-bagiannya, ini ada dapur, ada apa namanya ruang air, ruang uap, ya, konstruksinya ini kalau kita lihat ini ada dapur ya. Nah ini praktis sekali di ketel ini, ketel Cochrane ya.